إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Masa'ul khair, ya tulab, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bi khair. Kaifa siyamukum? Gimana puasanya? Lancar? Insya Allah lancar semua ya. Nah, eh, awal marrah uridu an urahibakum jami'an ahlan wa sahlan fi hadal fasal. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya tulab. Selamat datang di kelas i'rab dan tasrif ini. Tentunya perkenalkan saya Ma'ruf yang insya Allah akan mendampingi teman-teman semuanya belajar i'rab dan tasrif di kelas Ramadan ini. Insya Allah kita punya sekitar 20 pertemuan yang akan kita laksanakan mulai hari ini hingga nanti mungkin sekitar akhir bulan Ramadan ya. Tinggal kita hitung aja 20 pertemuan. Untuk pertemuannya Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu berarti ya sekitar 4 minggu kurang sedikit lah. Nanti selesai. Kalau misalkan nanti ada perubahan jadwal, misalkan libur atau ganti jam. Tapi kalau ganti jam mungkin enggak ya. Kayaknya sih enggak. Kalau libur, ya itu mungkin saja. Kalau libur, terus nanti akan saya infokan kepada antum. Baik. Apa target kita di kelas ini? Target kita di kelas ini adalah satu, teman-teman bisa mengikrab suatu kalimat berbahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Itu target yang pertama. Dan misalkan teman-teman mempunyai permasalahan atau permintaan ikrablah ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Melalui kelas ini nanti kita akan belajar bagaimana mengikrab Alhamdulillahirrabbilalamin itu kalimatan fa kalimatan. Lalu syibhul jumlahnya. Lalu jumlahnya. Itu kita i'rab satu persatu. Taba'an bil lughatil arabiyyah. Tentu saja menggunakan bahasa Arab. Alhamdu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu al-ismul mufrad. Lillahi allamu harfu jarrin mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Allahi lafzul jalalah ismun majrurun billam wa alamatu jarri kasra dhaira fi akhirihi li'annahu ism mufrad. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil hamdu dan seterusnya. Harapannya nanti seperti itu. Saya berharap seperti itu. Semoga teman-teman juga mempunyai harapan yang sama bahkan melebihi ekspektasi saya. Dan semoga saja teman-teman bisa mengimbangi harapan saya itu. Terlebih kalau harapannya lebih tinggi. Wah, luar biasa. Nah, untuk materi yang kita gunakan ini susunan saya sendiri. Nama bukunya atau materinya Al-Ma'alimu fil I'rab. Al-Juz'ul Awwal. Al-Ma'alim fil I'rab ini saya susun berdasarkan pengalaman saya belajar mengajar I'rab. Jadi tentu banyak kekurangannya ya pasti. Kalau ada kelebihannya Alhamdulillah. Itu milik Allah. Milik guru-guru saya. Kalau ada kekurangannya mari kita koreksi bersama. Kita perbaiki bersama. Seperti itu.
Sekarang kita ke daftar isi. Teman-teman bisa lihat halaman pertama, Qaimatul Kitab. Di bab pertama kita nanti akan belajar al-kalimatu wa aqsamuha, kata dan pembagiannya. Di bab yang kedua kita akan belajar al-i'rabu wal bina, i'rab dan bina. Di bab ketiga alamatul i'rab ad-dhahiratu fil asma, tanda i'rab yang terlihat di dalam isim. Di bab keempat alamatul i'rabil muqaddarah fil asma, tanda i'rab yang dikira-kirakan di dalam isim. Di bab 5 kita akan belajar aillatul mamnu'i minas sarf, alasan kenapa isim itu tercegah dari tanwin. Di bab 6 alamatul i'rab fil af'al, tanda i'rab fi'il. Yang ketujuh al-awamilun nawasibu wal jawazim, ambil nasab dan jazm pada mudhari. 8 al-asmaul mabniyah, isim-isim mabni. Yang kesembilan al-af'alul mabniyah, fi'il-fi'il mabni. Yang kesepuluh al-huruf. Huruf ini bahasanya terakhir ya. Isim, fi'il, huruf. Lalu asbabur raf'i fil asma. Sebab rafa'nya isim. Seperti mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il itu. Asbabun nasbi fil asma. Sebab-sebab nasab di dalam isim. Seperti maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul lah, hal, tamyiz, mustatsna biillah, dan lain sebagainya. Asbabul khafdi fil asma'i wa ta'alluqu syibhil jumlah. Ini bab ke-13. Sebab khafat dan ta'alluq syibhul jumlah. Seperti tadi lillahi, saya contohkan itu ya. Yang terakhir al-jumlah. Pembahasan tentang kalimat sempurna. Sebelum kita lanjut ke mukaddimahnya, saya pengen kenalan dulu sama teman-teman. Mohon maaf buat teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, bisa dinyalakan ya. Silakan teman-teman sebutkan nama, kemudian apa lagi ya, asalnya kali ya. Namanya siapa, dipanggil siapa, asalnya dari mana. Ayo. Ini, oke, ada Akhi Ahmad Jaini. Ahmad Jaini belum kelihatan mukanya. Ya, sebentar saya. Iya, Oke, Akhi Ahmad Jaini, min aina antum? Ana min Banjarmasin, Ustaz, Kalimantan. Banjarmasin, Kalimantan. Nah, Berarti saya panggilnya Abi ya. boleh Abi, atau Ahmad. Ahmad. oke. Akhi Ahmad atau Akhi Zaini? Ahmad aja ya. Ahmad aja. Oke, Akhi Ahmad, tamam. Ahmad min Kalimantan, Banjarmasin. Banjarmasin. Kalsel, Kalsel. Oh, berarti Kalimantan Al-Janubiyah. Ya, ya, ya. Taib, syukran jazilan Akhi Ahmad. Dinyalakan aja nggak apa-apa Akhi Ahmad. Taib, berikutnya Pak Said, Abi Said. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abi. Ya, Ana min Manado, Hmm, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Panggilannya siapa Pak Said? Pak Said saja, Said Suyitno Kangiden. Panggilannya Said. Pak Said Suyitno Kangiden. Iya, Ustaz. Kayak ada unsur Jawanya ya. Iya, Masih keturunan Jawa. sisa-sisa perang di Ponorogo, Ustaz, Oh 1830. iya, iya. Pantas, pantas. Nah, kampung saya tuh Kampung Jawa namanya. Oh siap. Berarti antum Tapi dekat bahasa, sama ya. makamnya itu ya, Pangeran Diponegoro ya. Kiai Mojo, kalau di Ponorogo makamnya di Makassar, Ustaz. Hmm. Oh Kiai Mojo Yang di itu juga di kampung, Manado ya. iya, Hmm. ya. Kami turunan beliau. Masya Allah. Ya. Tapi bahasa Jawa nggak bisa, apalagi bahasa Arab. Nanti kursus sama saya orang Jawa. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kakeknya, kakeknya apa namanya, Ya, prajuritnya Pangeran Diponegoro. iya, iya. Mbah Kaji Ngali kakek saya. Oh, Pak Kanjeng.
Enggak, saya kakek saya di sini. Iya. Dulu. Dari Melangi, Jawa Tengah katanya. Nah, iya. Setelah ke Makassar itu kan prajurit-prajuritnya pada bubar kan. Iya, Ustaz. Rata-rata ke Jawa Timur. Baik, Iya, syukran jazilan Pak Said. iya, syukur, Ustaz. Berikutnya, Afan ini saya tutup dulu ya, biar suaranya agak tenang. Oke. Berikutnya, Akhi John Lee Ahmad. Oh, Rahmat. Afwan, roknya hilang. نعم Ahlan أستاذ. wa sahlan. أهلا بك. اسمي جون لي رحمن. أنا أستاذ بمستوى في رياض أستاذ. Ya Riau, Masya Allah. كأنك ماهر في محادثة باللغة العربية. لست ماهرا أستاذ لأنني أنا حاضر في هنا ل آه، لطلب العلم في العراق أستاذ. ما شاء الله. نعم. نعم، أنا أستفيد العلوم الخبرة منكم أيضا إن شاء الله. أخي جون لي نعم أستاذ. رحمة، كيف أناديك يا أخي؟ نعم كيف أستاذ. أناديك؟ كيف أناديك؟ عفوا أستاذ، ما معنى أناديك؟ أنا لا أعرف. Nada yunadi itu memanggil. نادى منادى. نعم أستاذ. عفوا الصوت غير واضح أستاذ. نعم أستاذ. تمام. لا بأس به أن تقولوا جون لي أو ابن شهري، لا بأس به. ما شأنك يا أستاذ؟ John Lee, تمام. أخي جون ya. جون لي. نعم أستاذ. أخي جون من Riau. أنا من Angiun أستاذ، Oh, بل Minang itu مستوطن في maksudnya رياض الآن. Minangkabau. Sumatera Barat أستاذ. Oh, Sumatera Barat. Tapi tinggalnya di Riau gitu ya? Riau. Oke. Rata-rata orang di Riau, Nah. campuran kebanyakan orang Sumatera Barat Ustaz. Oh, Masya Allah. Siap-siap. Masya Allah. Taib, syukuran Akhi John Lee. Pasti banyak Nah, yang Ustaz. dibahas nanti kalau tanya kemana-mana. Minimal saya tahu Apaan namanya Ustaz? dan asalnya. Karena terlambat Ustaz. Ya, labas Karena salam. tadi datang. Belum Ustaz, mulai. apaan Ustaz? Anak belum kenal sama Ustaz tadi. Oh, Tinggal nama di mana saya atau nama saya Ma'ruf. ya? Saya belum Nah, kenalan Ustaz. aslinya mana sih. Saya aslinya Jawa Timur. Jawa Timur Trenggalek. Ustaz. Ya, dari Ngajar di pondok Kabupaten Ustaz. Trenggalek. Ya, di pondok, di kursus. Ya, insya Allah, insya Allah. Nah, Ustaz. Satu Semacam lagi itu. Ustaz. Ini ada ini tulisannya juz awal Ustaz. Nah, Anak penasaran ingin tanya ini dari tadi. Apakah ada nanti ada juz sani, juz insya sadis Allah, Ustaz? insya Allah. Ada program lagi Ustaz setelah Ramadan ini kalau selesai ini. Insya Allah, kalau udah sempurna jusaninya. Masih Berarti ada dalam bukunya Ustaz perencanaan. ya? Insya Sudah Allah. dicetak Ustaz? Ada bukunya ya? Belum, Insyaallah Ustaz. belum Pak Belum Joni. Ustaz. Belum Ustaz ya? Oh ya, moga nanti ada Ustaz bisa kami lanjut nih. Amin, amin. Semangat soal ini Waalaikum. Ustaz. Semangat di awal, Masya mudah-mudahan Allah. sampai akhir Ustaz. Udah dibaca-baca ya materinya ya? Baru lihat-lihat baru Ustaz. Oh, udah lihat-lihat. Iya. Apa Ustaz? Anak kamera Anda matikan Ustaz, soalnya ada Begitu. istri Baik, baik. amat di ruang tengah. Nah. Nah, Ustaz. Syukran jazilan ya Akhi Janli. Berikutnya Nah, Ustaz. kita ke peserta perempuan dulu. Ada Ukhti Asma. Tafadhali ya Asma Zulfa. Ahlan wa sahlan. أهلا. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله. كيف أناديك؟ هل أناديك بأسماء أم زلفى؟ Latifah aja. لطيفة. لطيفة تمام. ومن أين جئت؟ Dari Tegal. من تجال جوا الوسطى. الحمد لله. طيب. نعم، شكرا جزيلا يا أختي لطيفة من تجال.
Nah, Nah, oke. Terima kasih banyak. Yang mana belum, matiin ya? boleh, boleh, Ukti. Silakan dimatikan, nggak apa-apa. Ini nggak wajib teman-teman ya dinyalakan, tapi ya yang laki-laki lah minimal ya. Kalau nggak kalau tidak ada halangan, saya harapkan dinyalakan supaya lebih aktif gitu. Kalau nggak dinyalakan tuh saya kayak ngajar siapa gitu, ya kan? Yang belum tadi apa ya? Ada kurang satu kayaknya. Oh ada dua nih, ada yang baru masuk juga, Ukti Astri sama Akhi Oppo. Bukan nama beliau nih kayaknya, Akhi Oppo. Kita ke Ukti Astri dulu. Ukti Astri, eh, aslinya dari mana? Panggilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz sebelumnya, ternyata udah dimulai dari tadi ya. 15 menit yang lalu. Pokoknya setengah 5 pas. Oh, kirain kok nggak ada baba dari oh ya. Perkenalkan nama saya Astri Septiani dari Pekalongan. Min Pekalongan, tetangganya Tegal ya, Alhamdulillah. Iya, Panggilannya siapa Ukti Astri? Astri ya? panggilannya Astri. Ya, Astri. Baik, syukran jazilan Ukti Astri min Pekalongan. alhamdulillah. Pokoknya jam setengah 5 waktu Indonesia Barat kita mulai teman-teman. Biar selesainya nanti nggak mepet maghrib ya. Oh, iya Baik, Ustaz. syukran jazilan. Yang terakhir, Akhi Oppo. Ini Afwan siapa Ustaz. namanya? Afwan lupa tulis nama. Lagi ngeprint soalnya ini. Oh, lagi ngeprint materinya. Ya, Oke, namanya siapa? Siapa Akhi? Ra Rafaul Yasin Ustaz. Rafaul Yasin. Ya, Oke, panggilannya? boleh panggil Yasin boleh, Rafa boleh. Yang penting Min. enak. Min aina jita? Jitu min Lombok Al-Gharbiyah. Lombok Al-Gharbiyah. Alhamdulillah. Jadi kita benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Ada yang dari Jawa, terus Kalimantan, Lombok. Masya Allah. Baik, syukuran jazilan, Akhi Yasin, Khirafa. Jadi saya ingin tahu nama teman-teman satu persatu ini nanti supaya misalkan mendapatkan sertifikat gitu ya. Itu nanti tidak tertukar dengan nama orang lain gitu. Berarti pesertanya ada berapa ya teman-teman? Ada 6 ya. Yang hadir udah ada 6. Kayaknya sih 6 ya yang di kelas ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada materi intinya, kita pelajari dulu tentang mabadi ilmu i'rab atau prinsip-prinsip ilmu i'rab. Mabadi Mabadi ulum itu sebenarnya ada di berbagai fan ilmu ya, tidak hanya i'rab. Saya bacakan. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi kulli fannin, sesungguhnya mabadi atau prinsip pondasi dasar setiap fan ilmu asyaratun itu ada 10. Wa man daral jami'a haza syarafa. Ini penerjemahannya kita lompat ke sini ya. Barang siapa mengetahui seluruhnya haza syarafa maka dia memperoleh kemuliaan atau keutamaan. Apa saja al-mabadi'ul asyarah tersebut? Al-haddu yang pertama definisinya. Definisi ilmu i'rab itu apa? Misalkan fikih, definisi fikih itu apa? Misalkan balaghah itu apa? Yang kedua temanya, wal maudu'u dan temanya. Temanya tentang apa? Summas samaratu, kemudian hasilnya, buahnya. Buah dari belajar ilmu ini. Wafatluhu, keutamaannya. Wanisbatun, dan nisbatnya. Walwadi'u, dan penemunya. Wal ismu,
dan nama ilmunya. Al-istimdadu, penyandarannya. Hukmu syari', hukum syariat, hukum mempelajarinya, wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, atau apa. Masailu, dan masalah-masalahnya. Wal ba'du bil ba'di tafa. Sebagian dan sebagian yang lain itu akan tercukupkan gitu, atau akan sempurna. Definisinya apa? Ilmu i'rab. Ilmu i'rab itu kan nama lain dari nahwu ya, sebenarnya. Secara lugat artinya jelas, kalau secara istilah, ilmu yang dengannya kita tahu kondisi akhir suatu kata. Kapan kita membaca alhamdulillah. Kapan kita mengatakan Muhammadun Rasulullah menjadi Muhammadan, menjadi Muhammadin. Muhammadun Rasulullahi. Ashhadu anna Muhammadan. Bukan anna Muhammadun. Allahumma sholli ala Muhammadin. Bukan sholli ala Muhammadun atau Muhammadan. Dengan ilmu i'rab atau ilmu nahwu kita menjadi tahu kapan Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Yang kedua temanya. Maudhu'nya tentang apa? Temanya adalah kalimah yang dimasukkan dalam jumlah. Kata yang dimasukkan dalam kalimat sempurna. Kemudian yang ketiga, hasil atau buahnya apa? Yaitu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu memahami agama hasilnya itu. Selain itu untuk menjaga lisan kita dari salah ucap dan menjaga hati dari salah paham. Menjaga pemikiran kita dari salah paham. Keutamaannya adalah menjadi penjaga dan aturan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul lahna wal fara'idha fa innahu min dinikum. Pelajarilah lahan, ta'allamul lahna, pelajarilah lahan wal fara'idha, dan warisan, ilmu waris itu, faraid fa innahu min dinikum, karena itu sebagian dari agama kalian. Lahan itu maksudnya apa? Lahan ini kesalahan dalam i'rab, kesalahan dalam harokat, kesalahan dalam pengucapan makharijul huruf, itu juga termasuk lahan. Diriwayatkan dulu di era tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu hidup di eranya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di era tersebut terjadi banyak chaos ya di masyarakat. Chaos apa? Chaos nahwu. Terjadi banyak lahan yang sampai menyebabkan orang itu ingin murtad dari agama Islam. Disebabkan adanya lahan yang terjadi pada orang lain. Kasusnya terjadi pada ayat ketiga surat At-Taubah. Teman-teman yang hafal Al-Quran boleh dilantunkan ayatnya. Ayat ketiga surat At-Taubah. Ada yang hafal? Kalau tidak hafal, teman-teman bisa buka Al-Qur'annya ya, Taubah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Di zaman itu ada sebagian orang yang membaca wa rasuluh ini dengan wa rasulih, sehingga menyebabkan maknanya geser, menjadi bahaya mananya. Kayak gini. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Bayangkan, Allah berlepas diri, tidak mengurus orang-orang musyrik, dan tidak mengurus berlepas diri dari Rasulnya. Nah, gara-gara ini nih, sebagian umat Islam waktu itu ingin murtad. Karena salah harokat yang menyebabkan salah makna. Yang benar apa? Wa rasuluh, ya kan? Wa rasuluh. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, demikian juga Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Nah, karena kasus-kasus yang demikian itulah bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab khususnya nahwu ini penting. Memahami akhiran kata, apakah ini dhammah, fathah atau kasrah.
Karena pada waktu itu memang harokat Al-Quran itu belum ada. Jadi sebenarnya Al-Quran yang otentik di era Nabi Muhammad, di era sahabat itu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Kok harokat titik aja nggak ada loh teman-teman. Cuman garis-garis gitu. Makanya rawan kesalahan. Nah, ulama-ulama setelahnya lah yang memberi titik, memberi dobet istilah atau harokat itu. Dan masih ada beberapa kasus lain sebenarnya. Itu salah satunya. Sebagian ulama berkata, "An-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata, man lam ya'rifin nahwa fahaqhu ayaskuta." Nahwu itu zainun, hiasan lil fata bagi pemuda. Enggak hanya laki-laki ya, maksudnya perempuan juga. Ini taglib. Menyebutkan laki-laki, tapi perempuannya juga masuk. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang laki-laki yang beriman. Harusnya kan gitu. Yang dikhitabi Allah ya bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Istilahnya taglib. Mengeneralisir. Yukrimuhu haitsu ata. Nahwu itu nanti akan memuliakan pemuda tersebut dari segi mana saja dia datang. Malam ya'rifin nahwa, barang siapa tidak mengetahui nahwu fahaquhu, maka berhak baginya ayaskuta untuk diam. Ya lebih baik diam gitu. Karena nahwu itu sangat penting. Urgensi nahwu apa? Misalkan dalam syarat seseorang menjadi mujtahid. Orang yang bisa merumuskan hukum. Orang yang bisa merumuskan hukum itu syaratnya, yang boleh merumuskan hukum adalah orang yang mengerti ilmu alat. Ilmu alat, nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Ya, memahami bahasa Arab itu salah satunya. Tapi nggak hanya itu ya, nggak cukup itu. Ada alat-alat yang lainnya lagi. Jadi betapa kita itu ilmunya sangat sedikit dibandingkan ulama-ulama zaman dahulu. Padahal kita itu tinggal menikmati, meneruskan ya. Tidak menggali-menggali. Ya masih bisa digali sebenarnya. Karena Al-Quran itu kan bahrun amik, samudra yang sangat dalam. Pasti banyak rahasia-rahasianya. Yang kelima, nisbatnya. Ilmu ini tidak dinisbatkan pada fan ilmu apapun, artinya berdiri sendiri. Namun menurut sebagian pendapat masuk dalam rumpun ilmu bahasa Arab. Penemunya Asy-Syaikh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini kalangan tabi'in ya, atas perintah Ali bin Abi Thalib. Karena itu tadi, ada kasus di masyarakat, Abul Aswad melaporkan ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menuliskan beberapa pembahasan nahwu seperti al-kalamu huwal lafdul mufidul mufradul bil wad'i itu. Lafdul mufidul murakkabu bil wad'i. Terus al-kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan itu kurang lebih kalimatnya kayak gitu ya. Kalau pastinya saya nggak tahu. Tapi kalau kata ulama seperti itu. Lalu pada ketika sampai pada bab tertentu, itu beliau bilang ke Abul Aswad. Bilangnya kayak gini, unhu hadan nahwa. Ikutilah arah ini. Maksudnya apa? Teruskan apa yang sudah saya tulis. Nah, dan di situ terjadi khilaf sebenarnya, penemunya itu Abul Aswad atau Ali bin Abi Thalib. Tapi kebanyakan mengatakan Abul Aswad atau Ali. Karena beliau yang menyadari dan merasa resah atas kejadian tersebut. Awal mulanya kan dari beliau. Kemudian yang kedelapan. Nah, berarti kan kayak gini ya kita mikirnya. Oh, berarti di zaman Nabi Muhammad itu ilmu nahwu belum diilmukan. Betul. Belum diilmukan, belum ada namanya gitu. Baru muncul ilmu ini di era itu tadi, sahabat. Di era khalifah atau tabi'in itu tadi. Tapi meskipun belum diilmukan, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, orang-orang kafir itu bahasa Arabnya bahasa fusha, bahasa Al-Quran kayak gitu. Bahasa Arab yang fusha, sesuai dengan kaidah.
Meskipun mereka belum tahu apa namanya fa'il itu rafa, mubtada itu rafa, maf'ul bih nasab, tapi mereka punya dzauq al-lughawi. Ya tahu kalau ja'a ya Zaidun, bukan ja'a Zaidin. Kitabul Qur'anu salah, kitabul Qur'ana juga salah, tapi kitabul Qur'ani yang mereka tahu. Ya, untuk misalkan lihatlah al-ahaditsun nabawiyah. Mana ada hadis Nabi yang tidak apa sih namanya? Tidak fusha, tidak fasih. Semuanya fusha, fasih. Lalu penyandarannya tentu kepada Al-Quran, hadis, dan ucapan orang Arab yang fasih. Khususnya ucapan orang Arab yang fasih itu disandarkan pada syair-syair zaman jahiliyah. Ini menjadi dasar atau tumpuan ulama-ulama nahwu ya. Kalau misalkan dalil dari Al-Quran, hadis itu tidak ada, mereka mengambil dalil dari syair-syair orang Badui. Syair-syairnya Umru'ul Qais, Nabighah, Ad-Dibyani, dan lain sebagainya itu. Di penyair era pra-Islam. Lalu hukum syari', hukum mempelajarinya apa? Ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang fardu ain. Yang berpendapat fardu ain ini berdasarkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib wal wasailu laha ahkamul maqasid. Misalkan kayak sholat sama wudhu. Wudhu hukumnya awalnya apa? Ya kita nggak harus wudhu kan, nggak wajib awalnya. Tapi karena dia menjadi wasilah bagi sholat. Kalau sholat itu nggak sah tanpa wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Sebagaimana kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorob. Kita sholat menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab kan? Ya udah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, komunikasinya khusyuk kalau kita tidak memahami apa yang kita katakan. Jadi kama salil himari yahmilu asfaron. Jadi. Dan yang terakhir masail pembahasannya. Pembahasannya ya ada kalam, kalimah, terus i'rab, mabni, tanda i'rab, tanda mabni. Tadi yang awal di daftar isi itu loh teman-teman ya. Itu baru sebagian ya. Karena masih ada juz 2-nya. Iya. Aman ya, nggak ada yang ditanyakan, aman. Kita lanjut ke halaman 6. Di sini tertulis urutan mengi'rab. Ini gambaran umum apa yang kita lakukan kalau kita misalkan ketemu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita gimana ngi'rabnya itu loh, menjelaskannya secara nahwu. Caranya adalah yang pertama kita i'rab secara kalimah. Jadi kalimatan fa kalimatan. Alhamdu i'rabnya gimana? Allamu Allahi Rabbi al-alamina. Satu-satu. Setelah itu kita i'rabu syibhil jumlah wa ta'alluqihi. Kita i'rab, kita jelaskan syibhil jumlahnya dan ta'alluqnya. Relasi maknanya. Lillahi al-jarru wal majruru muta'alliqun bi alhamdu. Kemudian setelah itu yang terakhir i'rab jumlah. Jumlahnya secara sempurna itu kita i'rab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin jumlatun ismiyatun la mahalla laha minal i'rabi li'annaha ibtidaiyatun atau istinafiyat. Jadi seperti itu urutannya. Kata per kata, lalu syibhul jumlah, lalu jumlah. Per ayat kayak gitu urutannya. Contoh di sini antum lihat. Darasa Zaidun fil fasli sobahan. Zaid telah belajar di kelas pada waktu pagi. Yang pertama, kita i'rab kalimahnya, kata per kata. Isimnya, fiilnya, hurufnya, masdar muawalnya. Kalau memang ada masdar muawal ya. Darasa fi'lun madin mabniun alal fathi li'annahu lam yattasil bi akhirihi wawul jama'ati au dhamirur raf'il mutaharriku. Ini artinya nggak usah dulu ya. Nanti ada materinya tersendiri. Ini tuh penjelasan bahwa dia fi'il madhi mabniun alal fathi. Kemudian Zaidun
fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-fasli ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Dan yang terakhir sobahan dzarfu zamanin maf'ulun fih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Di kata per kata. Kita nanti endingnya kayak gini, pengennya, harapannya teman-teman. Saya yakin kalian bisa kalau mau belajar. Belajar itu caranya gimana sih? Caranya sebelum belajar dengan guru, pelajari sendiri terlebih dahulu. Pelajari sendiri terlebih dahulu, lalu ketika belajar dengan guru, ibaratnya antum tinggal konfirmasi. Benar nggak sih pemahaman saya? Setelah itu dimurojaah, dihafalkan, difahami. Nah, caranya seperti itu. Jadi nggak hanya hadir, pulang. Ya bagus sih, tolabul ilmi juga. Tapi asarnya, bekasnya di hati itu kurang gitu loh. Yang kedua, setelah kita mengi'rab kata per kata, kita i'rab syibhul jumlahnya. Tadi ada syibhul jumlah, jar majrur dan juga dorof, ya kan? Ada fil fasli dan sobahan. Wal jaru wal majrur fil fasli muta'allikun bidarasa. Wa darfuz zamani sobahan muta'allikun bidarasa. Jadi yang namanya syibhul jumlah itu punya ta'alluq atau relasi makna dengan kalimah fi'il biasanya. Jadi nih, muta'allikun bidarasa. Ya, dan yang terakhir adalah mengi'rab jumlahnya. Kita pasti sudah familiar ya, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kita sebutkan itu jumlahnya apa tadi? Darasa Zaidun. Wal jumlatul fi'liyatu darasa Zaidun ila akhirihi. Ini bacanya ila akhirihi. Berarti dan seterusnya. La mahallalaha minal i'rab. Tidak punya mahal i'rab. Tidak berkedudukan. Kenapa tidak punya mahal i'rab? Alasannya li'annaha ibtidaiyatun. Jumlah ibtidaiyah. Kalimat permulaan. Sebelum kita masuk bab yang pertama, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Tafadhal. Belum? Enggak ada Ustaz. Wadah insyaallah Ustaz. Ada, tamam. Ada insyaallah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Kita lanjut sekarang ke kalimah. Jadi mengi'rab itu yang pertama kan mengi'rab kalimah atau kata. Pertanyaannya apa itu kalimah? Bagaimana cara kita tahu ini kalimah, ini bukan? Maka kita harus pahami dulu apa itu kalimah. Definisi kalimah menurut salah satu referensi ini di Mutamimah ya, untuk bisa lihat caranya jurumiyah itu kalimah adalah qaul mufrad. Ucapan yang mufrad, yang tunggal, yang tidak digabung dengan yang lainnya. Satu kata gitu, ucapan yang berupa satu kata. Contohnya darasa, ini kata atau kalimah. Muhammadun dan ala. Masing-masingnya adalah kalimah. Apa itu qaul, apa itu mufrad? Qaul itu lafadz yang menunjukkan arti. Ada artinya, ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya, itu bukan qaul, bukan lafadz. Sedangkan lafadz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi qaul itu harus ada artinya, harus mengandung sebagian huruf hijaiyah, dan ada suaranya. Gitu. Itu disebut dengan qaul. Yang kedua mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad itu sesuatu yang tidak murakkab, tidak digabung. Andaikan darasa dan Muhammad bisa gabung, darasa Zaidun kayak gitu ya. Darasa Zaidun gabung jadi satu. Ini bukan lagi kalimah melainkan jumlah. Kalimat sempurna. Tapi kalau kita pisah, darasa sendiri, Muhammad sendiri, ini disebut dengan kalimah. Kalimat terbagi menjadi 3. Sudah biasa, isim, fi'il, huruf. Nggak usah kita bahas ya. Kemudian contoh bukan kalimah. Contoh bukan kalimah, di sini ada suara gendang, bahasa isyarat,
garis sandi. Kenapa ini bukan kalimah? Karena tidak punya makna. Maknanya mungkin ada ya, tapi bukan berupa huruf hijaiyah, ya kan? Kalau yang kedua, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ila akhirih, meskipun itu huruf hijaiyah, tapi tidak punya makna. Apa maknanya alif? Apa maknanya ba? Kecuali kalau ini hamzah, punya makna apakah? Nah, itu nanti kalimah huruf, termasuk kalimah. Maksudnya kalimah huruf. Ba ini ada artinya dengan misalkan. Nah, itu nanti termasuk kalimah huruf. Tapi kalau nggak ada artinya, itu bukan kalimah. Lalu ada kitabu Zaidin. Gabungan kitabu Zaidin ini bukan kalimah. Alasannya apa? Karena dia murakkab, bukan mufrad. Kalimah itu mufrad. Darasa Muhammadun al-kitabah juga murakkab. Maka bukan kalimah. Kalau dipisah satu-satu, baru itu kalimah. Maksudnya seperti itu. Sekarang perbedaan kalam, kalim, kalimah, dan qaul. Ada kalam, kalim, kalimah, dan qaul. Ini di Nadom Alfiyah disebutkan oleh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Beliau bilang, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wal kilmatum, wa kilmatum biha kalamun qad yu'am. Kalamuna, kalam menurut kami ulama nahwu adalah lafdun mufidun. Lafdun mufidun. Lafad yang berfaedah, lafad yang memahamkan. Contohnya istaqim, qama Muhammad, al-kitabu mufid. Ini lafad yang berfaedah memahamkan. Istiqomahlah, Muhammad telah berdiri. Buku itu berfaedah. Ini kalimat yang sempurna, bahasa Arabnya kalam. Yang kedua adalah kalim. Kalim itu apa? Kalim adalah kumpulan isim, fi'il, huruf. Kalau isim, fi'il, huruf ini berkumpul, tiga-tiganya ada ini ya. Digabung dan tiga-tiganya ada. Baik memahamkan atau tidak, ini disebut dengan kalim. Maka di sini dikatakan wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Isim, fi'il, huruf itu adalah kalim. Ketiganya dikumpulkan. Contohnya darastu fil ma'had. Darastu ini fi'il dan isim. Fi huruf, al-ma'hadi isim. Di situ terkumpul tiga-tiganya. In ja'a zaidun. In huruf ja'a fi'il zaidun isim. Namanya kalim. Baik memahamkan atau tidak. Saya belajar di pondok, itu kan memahamkan. Tapi kalau jika Zaid datang, itu tidak memahamkan. Jika Zaid datang, maka apa? Yang ketiga, kalimah. Bahasa lain dari kalimah itu kilmah. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Yang ketiga adalah kalimah atau kilmah, itu adalah satuan dari kalim. Kalau kalim tadi kan tiga-tiganya dikumpulin ya, isim, fi'il, huruf berkumpul. Kalau antum pisah satu-satu, ini namanya kalimah. Karena taknya lafadz kalimah atau kilmah ini tak lidalalati alal ifrad atau alal wahdah. Tak yang menunjukkan makna satu. Satu kata gitu maksudnya. Wal qawlu am. Dan sedangkan qaul itu sesuatu yang umum. Ya, semuanya tadi, mulai dari kalam, kalim, kalimah, itu semuanya bisa disebut dengan qaul. Wa kilmatum biha kalamun qad yu'am. Kilmah atau kalimah biha kalamun qad yu'am kadang-kadang disebutkan untuk kalam. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kalimah itu maksudnya adalah kalam. Misalnya kita bilang kayak gini. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Kalimah itu kan kata harusnya. Kata tauhid adalah la ilaha illallah. Pas nggak? Nggak pas kan? Karena la ilaha illallah ini kalimat sempurna atau kalam. Maksud dari kalimah ini ya kalam sebenarnya. Makanya tadi dikatakan wakil matun biha. Kilmah, biha dengan kilmah. Kalamun kalam, ju'am kadang-kadang dimaksud atau dituju, disengaja. Kadang-kadang kalimah atau kilmah itu bermaksud kalam, dimaksudkan sebagai kalam. Baik.
Materi terakhir hari ini, tanda isim. Setelah itu nanti kita praktik. Pembagian kalimah dan tandanya. Kalimah kan ada 3 tadi ya. Ada isim, fi'il, dan harf. Kita bahas isimnya. Untuk fi'il dan harf insya Allah di pertemuan berikutnya. Dalam kitab An-Nahwul Wafi, pernah dengar nggak kitab An-Nahwul Wafi, teman-teman? Kalau Alfiyah, Mutamimah mungkin pernah ya. Kalau Nahwul Wafi pernah? Ada yang tahu? Atau bahkan punya? Ini kitab Nahwu Belum tahu, Ustaz. kontemporer ya. Belum tahu? Oke, nggak apa-apa. Belum tahu, Ustaz. Kitab An-Nahwul Wafi itu kitab Nahwu kontemporer 4 jilid. Itu memuat Nahwu secara sistematis. Bagus pembahasannya. Jadi ya udah kompilasi pembahasan-pembahasan Nahwu zaman dulu dikontemporerkan. Jadi contoh-contohnya juga modern. Bahasa-bahasa modern gitu. Lebih mudah bahasanya itu. Disebutkan beberapa tanda isim di sana. Yang pertama, tanda isim adalah dijarkan. Kalau ada kalimah bisa dijarkan, berarti itu isim. Apa maksud dijarkan? Dijarkan artinya ditandai kasroh di akhirnya. Ismi. Bismillahi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Akhirannya kasroh semua. Oh, ini berarti jar. Berarti kalimah isim. Alhamdulillahi, Allahi isim. Rabbi, kasroh akhirnya juga isim. Maliki, yaumid, dini. Ya, isim semua. Cirinya adalah bisa dijarkan. Dijarkan itu baik karena kemasukan huruf jar, seperti bismi, lillahi, itu kemasukan huruf jar, atau karena yang lainnya. Karena penyebab jar itu tidak hanya kemasukan huruf jar, ada juga penyebab yang lain. Kalau contohnya di sini, kuntu fi ziyarati sadiqin qaribin. Ada ziyarati sadiqin qaribin. Saya mengunjungi teman dekat. Ziyarati sadiqin qarib, ketiganya kalimat isim. Kenapa? Karena bisa dijarkan. Yang kedua, tanda isim adalah tanwin. Udah tahu tanwin ya? Nggak usah dibahas. Ja'a hamidun ra'aitu hamidan da'abtu ila hamidin. Kata hamid ini bertanwin semua. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh, ketiganya kalimat isim. Yang ketiga dapat dipanggil. Maksudnya dapat dipanggil itu apa? Dimasuki huruf nidaya. Dimasuki huruf panggilan berupa ya. Nggak harus ya sebenarnya, tapi yang umum kan ya. Contohnya ya Muhammadu. Muhammad ini kalimat isim, cirinya apa? Bisa dipanggil. Bisa dijadikan munada istilahnya. Sa'idid dha'ifa, bantulah orang yang lemah. Ya Fatimatu akrimi ahlak. Wahai Fatimah, muliakan keluargamu. Fatimah ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Kemasukan huruf nida. Yang mana mungkin kita bisa memanggil kalimat fi'il? Ya Nasara, wahai telah menolong. Ya Yansuru, wahai sedang menolong. Nggak bisa. Apalagi memanggil kalimat huruf. Mustahil. Dan yang keempat, dimakrifatkan dengan alif lam. Ada alnya di awal. Al-adlu asasul mulk. Al-adlu dan al-mulk ada alnya. Itu kalimat isim. Dan yang terakhir menjadi musnad ilaih. Musnad ilaih itu maksudnya adalah subjek pekerjaan. Kalau ada kalimat bisa menjadi pelaku atau subjek pekerjaan, maka itu kalimat isim. Safara Zaidun, Zaid telah safar atau pergi. Yang melakukan pergi siapa? Ya itulah isim. Yang melakukan pergi adalah Zaid. Zaid itu isim. Mahmudun lam yusafir. Mahmud tidak pergi. Yang melakukan tidak pergi siapa? Mahmud. Berarti Mahmud itu isim. Nggak mungkin fi'il melakukan fi'il. Misalkan, menolong, telah menolong itu telah pergi. Nasoro, safaro. Safaro, nasoro. Nggak bisa. Alhamdulillah, insya Allah untuk kalimat fi'il di pertemuan yang akan datang. Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada, kita praktik ya. Praktiknya ini di kitab Bulughul Maram. Yang punya silakan dibuka.
Sebentar. Ini nih. Kita langsung ke hadis ketiga ya. Ini kitab Thaharah, kitab bersuci babul miyah, bab tentang air. Hadis ketiga berbunyi wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Tugas kita apa? Coba teman-teman cari kalimah isimnya. Oh, sebentar. Sebelum ke situ, ada sesuatu yang terlewat. Tentukan dulu berapa kata. Ini deh, dari innal ma'a sampai la yunajjisuhu syai'un. Ini berapa kata atau berapa kalimat? Saya contohkan dulu ya. Misalkan ini di kalimah Kitabut Thaharati babul miyahi ini ada 4 kata. Kitabu at-Thaharati babu al-miyahi. Karena dengan mengetahui jumlah kata yang akan kita i'rab, itu nanti kita akan mudah gitu loh, mengi'rab kata itu. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Berapa kalimat atau kata, teman-teman? Afan Ustaz, 6, kata Ustaz. maksud kata 6, maksudnya isim Ustaz. 6. 6, Ustaz. 6, oke. Yang pertama kalimat apa? Inna. Inna. Yang kedua? Alma. Ma'a. Sahih. Yang ketiga? La. Tahur. La. Oh, la-nya Tahur. tahunya mana? Tahur. Tahurun. Bentar. Antum baca yang mana itu, Pak? Tahurun. Innal ma'a tahurun. Hadis ketiga. Oh, Bawahnya. ketiga. La Ustaz. Innal ma'a la. La. Oke, ketiga. Terus yang keempat? Yunajjasu. Yunajjasu. Yunajjisu. Yunajjisu. Yunajjisuhu itu berapa kalimat? 2. 2 kalimat. Yunajjisu sendiri, terus Hu sendiri. Dhamir. Dhamir, terus Syai'. Syai'in. sahih. Ada 6 ya? Syai'un. Betul. Syai'un. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sehingga air itu tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sampai sini berapa kalimat dari illa? 6 juga. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Coba dihitung dulu. 6 juga. 6, yakin? Kalau ditambah dhamirnya itu 8 sudah. Coba kita hitung ya. Yang pertama kalimat apa? Illa. Illa. Yang kedua? Ma. Ma. Yang ketiga? Ghalaba. Walaba. Yang keempat? Ala. Ala. Yang kelima? Rihi. Rihi. Yang keenam? Hi. Hi. Yang ketujuh? Wa. Wawu. Yang kedelapan? Ta'ami. Ta'mi. Yang kesembilan? Hi. Hi. Yang ke-10? Wa. Wawu. Yang ke-11? Launi. Launi. Ke-12? Hi. Hi. Ada berapa? Allahu Akbar. Jadi itu modal kita dalam mengi'rab. Kita harus bisa memilah kata per kata gitu. Kan tadi dikatakan i'rab kalimah fa kalimah itu yang pertama ini kan. Mana tadi? Nah, ini i'rab kalimah. Jadi kita harus bisa memilah kalimah per kalimah terlebih dahulu. Oke, coba sekarang bawahnya ini. Al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Berapa kalimah dari al-ma'u sampai mana ya? Rihuhu lah, biar nggak terlalu panjang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ustaz. 7, 8, 9. 7 Ustaz. 7. Oke, yang pertama kalimat apa? 3. Wa. Ma'un. Alam. Hadis bawahnya ya. Al-ma'u, ya, al-ma'u Ya. ada alnya. Al-ma'u yang kedua, Tahirun. tahirun yang ketiga, Illa. illa yang keempat,
In. In kalimat Taghayyara. taghayyara. Berikutnya Rih. Rih. rihu. Yang terakhir Hu. Hu. oh, berarti ada berapa? 7 ya, betul ya? Oke. Baik. Au ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Berapa kalimat dari au? 6. Yakin? Dari au sampai fihi. Lebih kalau 6. 7, Banyak itu. 11 Ustaz. 11. 8. Wah, ada pada mahir ini. 11. Coba kita cek 11. ya, betul apa enggak. Yang pertama 11. apa? Au. 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 Yang kedua? Fa'am. Pakmu. Yang ketiga? Hu. Hu. Yang keempat? Au. Au. Kelima? Launu. Keenam? Hu. Yang ketujuh? Bi. Bi. Ba. Kalau satu huruf kita Sujud. bilangnya kayak nama huruf jayanya ya. Ba gitu. Bi. Oh, ba. Ba. Nah, yang ke berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, 7, 8. 8. Sajasa. Najasah. Najasatin. 9. Tahaddusu. Dusu. 10. Fi. Fi. 11. Hi. Hi. atau H? A. Hi. H ya. Oh, Kan cuma satu kalau huruf ya. hurufnya H. Ya. Kalau penyebutannya itu H gitu. Kalau bacanya emang Hi. Oh. Oh, iya. Nanti kita cara i'rabnya kayak gitu. Al-ha'u domirun barizun muttasilun kayak gitu. Bukan hi. Allahu Akbar. Begini teman-teman. Ini tadi sudah betul jumlah kalimahnya kalau yang dilihat itu yang kelihatan. Kalau ditambah yang nggak kelihatan itu masih kurang. Wow. Yang nggak kelihatan itu apa? Namanya domir mustatir. Pernah dengar? Ya. Pernah dengar tapi Ya. belum mengerti. Nah, domir yang tersimpan dalam fiil. Domir yang tersimpan dalam fiil biasanya domir dia atau kamu, saya kayak gitu. Di sini tadi saya Afwan, lihat Ustaz, sekilas itu domir izin dia. saya maghrib dulu di Manado. Oke, silakan Pak Said. Ya. Gimana kalau ikut Pak Said aja ya? Ayo ikut Pak Said ke Manado biar maghrib duluan. Buka lagi kita Ustaz. Kita masih setengah jam ya. Setengah jam lebih. Bapak saya udah buka puasa deh Ustaz. Oke, kita kembali ke materi. Gini, teman-teman. Jadi, ada domir-domir yang tersimpan sebenarnya, yang tadi belum kita sebutkan. Apa itu? Untuk melihat ini, kata ghalaba. Ghalaba ini kan fi'il madi, ya kan? Udah tahu fi'il madi ya? Belum? Nah, di dalam lafadz ghalaba, yang maknanya itu, apa namanya, dominan, itu terdapat domir huwa. Selama kecuali sesuatu atau air golaba yang umum atau mendominasi apa ma ala rihihi kayak gitu. Innal ma'ala yunajjisu syai'un illa ma ghalaba. Jadi ada domir huwa yang tersimpan di dalamnya itu. Termasuk tadi kalimah al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu. Ini di dalam lafaz tahdusu ini teman-teman, di dalam itu ada domir apa? Domir hiya. Domir hiya yang maknanya kembali kepada najasah. Air itu suci, al-ma'u tahirun, air itu suci, illa in taghayyara, kecuali jika berubah. Apa yang berubah? Riyahuhu, baunya, au ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin, sebab najis, tahdusu, yang terjadi apa najis, atau yang masuk apa najis, fihi, di dalam air tersebut. Jadi tahdusu itu ada pelakunya. Pelakunya adalah domir hiya yang rujuk atau kembali kepada najasah. Nah, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Alhamdulillah.
Insya Allah kita lanjut besok ya di jam yang sama, 4:30 WIB. Materinya ini besok pembagian fiil, tanda-tandanya, kalimah huruf, mungkin sedikit kita bahas tentang mu'rab mabni, insya Allah besok. Mari kita akhiri semuanya dengan baca hamdalah dan doa kafaratil majlis. Alhamdulillah.